Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Masih dalam pembahasan yang kemarin tentang mencari ilmu, tidak niat untuk mencari respon perhatian orang, tidak mencari dunia, dan tidak mencari kemuliaan di hadapan sultan, pejabat, pemerintah, ataupun selainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Muhammad bin Hasan rahimahullah, beliau mengatakan, kalau seluruh manusia adalah budak-budakku, niscaya aku merdekakan semua dan aku enggak butuh untuk menjadi walaknya mereka. Sebagaimana sudah dibahas kemarin, walak itu liman a'tak katanya Nabi, al-wala'u liman a'tak. Walak itu salah satu sebab yang bisa mendapatkan warisan. Dan beliau katakan, waman wajada lazzatal ilmi wal amal bih, siapa yang sudah bisa merasakan lezatnya ilmu dan pengamalan ilmu, qallama yarghabu fi ma indan nas, dia tidak akan menginginkan apa yang ada pada manusia, dia hanya menginginkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dilanjutkan oleh beliau, ansyadana Syekhul Imamul Ajalul Ustadz Gawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahmatullahi alaih, man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlin minar rasyadi faya la khusrani talibihi linayli fadlin minal ibadi. Syekh Imam Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar, beliau menuliskan sebuah bait syair kepada Imam Abu Hanifah. Beliau menyatakan, siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk kebahagiaan akhirat, untuk mendapatkan pahala, derajat tinggi di surga, faza bifadlin minar rasyad, dia akan mendapatkan keuntungan jalan yang lurus, yang itu merupakan kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai daripada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di suatu jalan menuntut ilmu, di jalan tersebut maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Artinya, orang yang mencari ilmu karena Allah dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya, untuk memahami ilmunya, untuk mengajarkan ilmunya, sehingga menjadi cara tercepat, termudah ketika di hari kiamat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan jalannya, hisabnya, mizannya, semuanya dibuatkan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melewati sirat bisa seperti kalbarqil khatif, petir yang menyambar, seperti qatar fil ain, seperti kedipan mata, dan seterusnya.
fayala khusrani talibihi linaili fadlin minal ibad. Maka alangkah ruginya orang yang mencari ilmu yang semestinya dia gunakan untuk meraih akhirat, tapi dia mencarinya linaili fadlin minal ibad, hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan harta dari hamba-hamba, dari manusia. Rugi kalau kita punya emas harganya 3 juta, kemudian kita berikan tukar barter dengan jual beli dengan orang, dihargai 1 juta, itu untung atau rugi? Rugi, sangat rugi. Ilmu yang kita miliki, kalau kita mencarinya untuk dapat uang dari orang, perhatian dari orang, itu nilainya kecil. Wah, enggak, ini amplopnya 100 juta, kecil. Lu 100 juta, iya kecil. Kok bisa kecil? Kan sudah sering ya kita diingatkan perkataan Imam Ali karramallahu wajhah, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa yang mengajari aku ilmu, satu kata aja, satu pelajaran ilmu aja, aku layak, aku siap untuk menjadi budaknya dia. Bukan 100 juta, uangnya orang itu semuanya itu jadi milik kita, dan orangnya jadi budak kita, itu layaknya. Jadi kalau kita berharap dari manusia minimal seperti itu, dia dan hartanya jadi budak kita. Kalau kita berharap dari manusia, itu pun kecil. Sebanyak apapun yang kita miliki, mati di kuburan, yang kita miliki ini nyusahkan kita, menyenangkan kita? Nyusahkan. Makanya kita diajarkan untuk belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, bukan tendensi duniawi. Sampai diibaratkan laukanatid dunya dhahabun yafna wal akhiratu khazafun yabqa, lakanal apa perkataan itu? Maknanya, keandai dunia itu emas tapi yang fana, akan hancur, dan akhirat itu kereweng tapi abadi, maka sudah semestinya kita memilih sesuatu yang abadi daripada sesuatu yang fana. Padahal sebaliknya, nyatanya itu sebaliknya. Dunia itu kereweng, fana, wis kereweng fana. Akhirat zahab yabqa, abadi. Lah kita milih kenikmatan yang sesaat dan kenikmatannya enggak murni betul-betul nikmat, kita lebih memilih itu daripada akhirat yang nikmatnya pasti, enggak abadi, enggak ada enggak enaknya. Nikmat dunia itu sak nikmat-nikmatnya pasti ada resikonya. Durian enak gak? Enak, pemaneng montong, apalagi musangking, enak. Tapi beresiko naikkan kolesterol, naikkan kadar gula, ada resikonya.
nasi mandi pakai daging enak, ada resikonya, bisa naikkan kadar gula, bisa naikkan kolesterol, bisa naikkan lemak, ada tetap tidak enaknya. Apa wis kenikmatan apa terserah, sebutkan apa aja, ada resikonya semuanya. Tapi kalau di surga ndak ono ceritanya kok asam urat, kakek belinjo asam urat, nggak ono asam lambung, nggak ono, bebas makan, gak bingung golek jeding, oh kepedesan murus, gak ono, semuanya jadi keringet pun loh, jadi aromanya wangi. Maaf, suami istri 2-3 ronde wis karepe. Mari nih aku. Oh yo. Surga gak ono loyo. Kekuatan kita itu 100 laki-laki perbandingannya. Jadi misalnya ronde, 3 ronde di kono iso 30 ronde, iso 300 ronde. Gak ono pegele. Ndak ada resiko. Lah kok bisa kita milih kenikmatan yang sesaat ini dalam mencari ilmu? Ingin dimuliakan orang, ingin dihormati orang. Padahal kalau kita sudah dimuliakan Allah, dihormati Allah, diagungkan oleh Allah, manusia otomatis akan menghormati kita itu. Otomatis. Mana ada hamba Allah yang dipilih oleh Allah mulia dan dimuliakan oleh Allah, apalagi ditunjukkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekalipun ada orang-orang yang menghinanya ada, tapi tetap mulia. Karena itu rugi kalau ada orang mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan harta daripada manusia. Fa anna yu'adilu hadza bidzalik. Kok bisa dibandingkan sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang remeh ini? Bisa. Allahumma illa idza talabal jah lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidhil haqq wa i'zazid din la li nafsihi wa hawa fa yajuzu dzalika bi qadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya bisa kita mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan dari pejabat pemerintahan, atau untuk mendapatkan kedudukan jabatan, entah jadi RT kah, entah jadi RW kah, atau entah jadi mudin kah, ya, atau jadi siapa wis pokoknya punya kedudukan wis, enggak apa-apa. Syaratnya kalau tujuannya bukan kedudukannya, tujuannya bukan jabatannya, tidak. Tujuannya itu saya dengan mendapatkan jabatan ini bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang nggak mungkin saya bisa lakukan kecuali saya menduduki kedudukan itu. Saya ini tawari jadi mudin, monggo, nggak apa-apa. Syaratnya nahi mungkar yang biasa terjadi, mungkar yang terjadi yang dilakukan oleh para mudin hilangkan. Kalau ndak saya nyari ilmu biar nanti jadi tokoh. Kalau jadi tokoh hal-hal yang ini negatif-negatif ini bisa saya hilangkan, monggo silahkan, tidak apa-apa. Tapi ingat, hanya sekedar untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang nggak bisa dicapai amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dengan kedudukan. Menjalankan yang hak, seperti memandikan jenazah itu biasanya ditelanjangi, ngafali ditelanjangi. Kita bisa menjalankan kalau kita ditokohkan, monggo kita nyari ilmu untuk ditokohkan, nggak apa-apa. Tapi bukan tujuannya tokohnya, tujuannya bisa menghilangkan ini loh, yang nggak benar ini. Bisa menjalankan kebenaran, menunjukkan kebenaran kepada orang. Wa izaziddin, menjadikan agama itu terhormat.
karena mungkin dia orang kaya. Nah, saya belajar ilmu biar terangkat ini agama, karena kalau orang kaya yang bawa, orang responnya bagus, misalkan orang akhirnya menghormati agama ini, apa-apa. Tujuannya bukan memuliakan dia, la li nafsihi wa hawa, bukan untuk dirinya, bukan untuk hawa nafsunya, untuk agama. Sekali lagi, boleh mencari kedudukan dalam mencari ilmu, tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan menjalankan kebenaran, untuk memuliakan, mengistimewakan agama, menjadikan istimewa agama itu di mata orang. Boleh, bukan untuk dirinya, bukan untuk hawa nafsunya. Oh, artinya di sini bukan hal yang remeh ya, bukan hal yang mudah, karena kita perangnya bukan sama orang lain lagi nih, kita juga perang dengan diri kita terus ini. Kalau kita tujuan dari awal sudah memang akhirat, sudah, kita hanya perang saat belajar aja, saat pengamalan sudah terbiasa nantinya. Tapi kalau tujuannya untuk jabatan dengan tujuan ini, itu saat menjadikan dapat kita jabatan itu perang terus dengan nafsu kita, nggak selesai. Karena hawa nafsu itu al-amarah bisu, ngejaknya nang buruk guys. Nah, mungkin ke yang baik-baik, hati-hati, bahaya. Karena itu di situ fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Ya, boleh kita mencarinya dengan kadar mencari ilmu tujuan itu. Kalau memang dengan jadi RT cukup, ya jangan nyari jadi RW. Kalau jadi mudin cukup, ya jangan nyari ketua KUA. Musisan jadi presiden, ya nafsu kan ini berarti. Nah, ini bisa kalau jadi presiden, tadi ya presiden, apa-apa. Tapi wis mungkin enggak? Kalau mungkin monggo, kalau enggak mungkin walaupun jadi presiden enggak bisa berubah, ya jangan dicari untuk tujuan dunia, sudah buang semuanya. Tujuan jabatan buang. Karena apa? Dikatakan kutrah minal hawa, satu tetes. Kalau di situ ada hawa nafsu, apa katakannya? Menghilangkan bahar minal ulum, menghilangkan laut daripada ini. Berarti yang dari hawa nafsu itu yang setetes bagaikan racun yang sangat mematikan dan bahaya. Dengan setetes laut bisa berubah. Bayangkan, dengan setetes aja laut bisa berubah. Racun model apa ini? Karena itu bahaya, bahaya, sangat bahaya. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga niat-niat kita dalam mencari ilmu hanya untuk akhirat, hanya tujuannya untuk bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai yang diajarkan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah.